MM Bimo Jami Tendens STH dengan tema nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita terpanggil untuk menjadi saksi Allah di tengah dunia ini. Setiap kita berharga di mata Allah. Masing-masing kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk menyatakan syukur atas segala kebaikan yang kita terima. Sebagai orang-orang yang Tuhan perkenankan, kita diajak untuk menghormati kehidupan yang Tuhan beri dengan mengutamakan nilai hidup yang memuliakan Allah, sebab setiap kita berharga di mata-Nya. Mari dengan kerelaan hati kita membawa diri kepada Allah dalam ibadah saat ini. Jemaat disilahkan berdiri bersama kita menyanyikan, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang-orang miskin berbebasan
Tuhan yang terkasih, seringkali kita hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu dunia. Seringkali kita lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, sehingga terkadang tutur kata dan tindakan kita menjatuhkan juga menghakimi sesama, terlebih hati Tuhan. Karena itu, marilah kita hampiri hadirat Tuhan yang Maha Pengampun, seraya mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam kerjaan surga, kami mengaku bahwa kami sering menyakiti hati sesama, terlebih hati suci Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, karena Engkau penuh dengan kasih kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, jika demikian pengakuan kita di hadapan Allah, dengarlah olehmu berita anugerah dari Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 2 ayat 9 menjadi berita anugerah bagi kita. Mari berdiri, kita bermazmur bersama dari Mazmur pasal 49 ayat 2 hingga ayat yang ke-13 secara bersama-sama. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hati ialah pengertian. Aku akan menyediakan telingaku pada ansar, akan mengutarakan peribahasa dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang
dapat hidup seterusnya untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai iman mati, orang-orang bodoh dan dungu pun dibina bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka adalah rumah-rumah untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala keminaannya, manusia dapat berkata, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jemaat dipersilahkan dulu. Bapak Ibu yang terkasih, kita menenangkan diri kita. Kita akan ada di dalam pemberitaan firman yang akan diawali dengan doa dan pembacaan. Kalender Majelis Sinode Gemit Amsal 22 ayat 1 sampai 9 menjadi pembacaan bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami iman untuk mendengarkan firman, pengertian untuk memahami maksud-Mu, dan berikan kami kemauan untuk melaksanakannya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Mama dipersilakan berdiri. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dan jalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang berhutang. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan sedih-sedih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Mari silakan. Kita mengawali dengan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara pemuda Jemaat Sunnah Panikan.
daripada kekayaan menjadi tema bagi kita saat ini. Shalom. Shalom. Kita kembali dengar pujian solo dari anak Prilly Hutaji.
Ini anak yang salah. Sekali lagi salam. Bapak Ibu dan semua yang dikasih Tuhan. Siapa yang tidak punya nama di sini? Ada kan? Atau semua punya nama? Punya ya? Tidak mungkin kita panggil woi, ya kan? Heh, tidak mungkin. Lu sini tidak ada, pasti ada. Karena nama adalah identitas diri. Amin. Dan nama itu menggambarkan bagaimana ada pengharapan dari orang tua yang memberikan nama kepada anaknya. Sekaligus membedakan kita dengan orang lain. Jadi ketika panggil saya Mika, pasti saya balik. Tidak mungkin yang nama Wati balik, ya kan? Ineke, pasti Ineke yang balik. Tidak mungkin yang nama Jenny yang balik. Saya pernah di SMA itu kami Giovanni bertukar papa nama. Jadi saya pun nama dipakai teman Sinta, saya pakai Sinta. Nah Sinta ini dia putih cantik sekali. Jadi sepanjang jalan orang Mita bisa membangga. Padahal Mita yang sana yang mempanggil itu, ya toh? Dosen panggil saya karena Sinta. Membedakan kita dari orang lain. Tetapi hati-hati, sekali lagi orang tua punya pengharapan ketika memberikan nama kepada anaknya, ya toh? Banyak juga nama-nama yang diambil dari Alkitab. Ada Daud, ada Abraham, Yehezkiel, Maria, Elizabeth, ya kan? Dengan harapan gaya hidupnya seperti nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang baik. Ya, ketika ada nama Daud, diharapkan dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Yesaya, ada kan? Ini disebut beberapa so. Ya, diharapkan dia bisa menjadi seorang nabi yang benar. Bahkan saya pernah bertemu ada yang namanya Yesus. Saya tidak tahu apakah ada orang tua dan dia menjadi Tuhan. Tidak tahu kan? Tapi ada di TV itu tertampak kan? Alasan apa Anda memberikan nama Yesus? Jangan sampai penghinaan bagi orang Kristen. Banyak juga yang pakai nama-nama nenek leluhur supaya menggantikan dia yang telah tiada itu. Apalagi kalau saya mati itu nenek. Kadang-kadang masih hamil jo langsung mulai tunjuk. Ingat, dia nama kasih nama nenek, lu jangan mati. Ingat, ini baik pun no. Tunggu nama lain. Tetapi Bapak Ibu dan semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan itu kadang hancur karena tidak semua yang diberi nama yang sama itu kehidupannya seperti yang diharapkan. Bapak Ibu coba pergi ke LP, di sana banyak orang Kristen. Coba Bapak Ibu ke sana. Bilang Salomo itu orang paling berhikmat. Tetapi ada juga Salomo di dalam penjara. Kelakuan mereka beda dengan nama yang diharapkan. Kita lihat taman cukup berpengaruh. Bapak Ibu di Bukit Saikun ada tidak? Kalau ada yang sakit, kemudian di mama bilang begini, ini jangan sampai salah di nama ini. Ganti dia pun nama dulu. Ada bawa Bapak? Ada Mama? Oh ada. Jadi Petrus dia berubah jadi Mamet, ya toh? Nanti nama Subanti bangun. Wih, untung baik ganti nama yang ada susah.
Kosong dia tiap hari bapak sakit itu sakit. Semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita belajar dari kitab Amsal pembacaan kita saat ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Tapi bukan bicara tentang kekayaan berarti standarnya adalah suatu kesuksesan. Ya kan? Orang yang sukses. Tetapi dia tidak punya arti. Lebih daripada itu adalah nama baikmu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan juga menggunakan nama-nama kalau bisa yang memiliki arti mendatangkan kebaikan, mendatangkan rezeki dan sebagainya. Memenekan, ya kan? Kasih persaudaraan. Karena nama itu penting, maka jangan juga buat salah nama. Jangan bercerita orang pun nama salah. Sekarang ada undang-undang pencemaran nama baik. Ya tahu? Bapak yang dibilang ke mana kalau ketemu sungai duduk biasa dia dong. Bagaya menyala abang. Lu dengar dong. Lu dengar dong, ini suatu hati. Nanti ini berita dari satu ke satu sampai di telinga orang yang punya nama ini. Ini mulai dari mana? Dia mulai cari di akar. Mulai dari mana? Lu petunjuk, kan? Bahkan kadang-kadang potong sendiri mulai. Tapi ibu kalau potong kalau makan tas saya di rumah kok bikin lidah, berarti ada. Bapak ibu bilang, bukan beta dia. Saya anak pernah, aduh bang, saya tahu cantik kok orang ngomong saya pernah. Karena aku yang dia makan di gigi betul lidah. Saya bilang terserah, so ini, ya kan? Semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari sudut pandang Alkitab. Ingat sekali lagi, kita orang Kristen punya identitas tersendiri. Siapapun namamu, tetapi kita sama-sama adalah anak dari Bapa. Siapapun namamu, sangat diharapkan memiliki karakter yang sangat, ya punya ciri khas kekristenan, karakter Kristus. Bapa segala orang percaya Abraham, tetapi kalau hidupnya tidak mencirikan kehidupan sebagai anak-anak Kristus, pengikut Kristus, maka lebih baik hapus itu nama. Karena kita merupakan anak Bapa yang di sorga, dan identitas kekristenan kita dengan gaya hidup sesuai dengan karakter Kristus, maka jagalah nama. Ya kan? Sekali lagi tema kita, nama baik lebih berharga dari kekayaan. Dalam nats pembimbing kita tadi Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Engkau anak Bapa, kasih tunjuk dimanapun kau berada, dalam lingkungan apapun, engkau anak Bapa. Karakter Kristus yang kita bawa kita tahu, Saya tidak usah rincikan. Dia Allah yang maha kasih, Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang maha setia. Di dalam Dia tidak ada kecemburuan, di dalam Dia tidak ada iri hati, tidak ada dengki.
hati, mulai duduk dan refleksi sudah. Siapa yang masih suka marah orang, masih ada dendam, masih ada rasa benci, dia tidak membawa karakter dia sebagai anak Bapa dan tidak menggambarkan karakter dia sebagai karakter Kristus. Ingat, walaupun kita berdosa, tetapi Kristus merelakan dirinya, ya toh, tanpa hitung-hitungan. Oh, kalau kita jangan, ya toh. Kalau kita masih tetap hitung-hitungan, orang buat salah kita dendam, kita duduk mencari korek terus, itu berarti tidak mencirikan kita sebagai seorang anak Bapa di sana. Kalau istri-istri minta maaf ya, kehidupan kita sebagai suami istri tentu memang tidak terlepas dari persoalan. Tapi kadang-kadang istri-istri kalau suka ojek dengan suami, tahu dulu na bet jadi dulu. Bet sumpah lu, aduh astaga. Ada yang datang tanya di saya, Mama, kalau misalnya kami naksar suami itu boleh kosong? Saya bilang naksar, ini naksar yang baik, bokar mana Mama? Ya naksar tuh Mama. Untuk kita punya tujuan. Saya bilang hati-hati dalam bernaksar ya, hati-hati. Hati-hati. Nanti kalau suami subalik belakang, duduk baru menangis. Beta maksud naksar itu untuk dia berubah, bukan untuk dia jalan ke tinggal beta. Hati-hati dengan naksar itu, ya. Suami-suami juga sama, ya. Saya kira suami-suami juga harus bagaimana? Ya di rumah. Nah ini kadang-kadang ketemu ini Bapak Ibu menjadi suami istri yang harus saling menjaga. Karena ingat, kita ini manusia, anak Bapa, karakter Kristus, dan juga mulia di mata Allah. Si Tony nikah dengan si Mary. Tapi nanti kalau subakalai di dalam rumah, Mary tidak lagi nama Mary. Ya toh? Segala nama binatang ada di dalam rumah. Maka istri juga jawab dengan segala nama-nama yang lain. Saya pernah sepuh anak. Saya main gila dengan dia. Saya tidak sadar bahwa ada majelis di sebelah. Coba ada sini dulu. Om-om saya bilang kasihan dulu. Di majelis bilang, Ma, dia nama sudah berubah. Maksud lu? Dia nama suruh jadi kasihan dia dulu. Saya dalam hati, atau om tak salah juga. Biar kemana ada telinga kiri kanan yang dengar. Nah demikian pun suami istri hati-hati. Kalau nama di dalam rumah sudah berubah jadi binatang-binatang, berarti ada telinga-telinga yang mendengar. Jangan sampai suami bilang Mary sudah jadi anjing kok babi di rumah, di orang panggil apa anjing sih loh. Babi sih loh, ya toh hati-hati. Atau suami kita yang sama juga. Bapak Ibu dan semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ingat, semua kita dengan nama apapun diciptakan kudus oleh Allah. Kalau dalam ayat 2 pembacaan kita tadi, orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya, jangan bilang bahwa kau nama Tony A kaya dan kau Tony B miskin itu berbeda. Tidak bisa. Semua kita sama. Yang menjadikan kita satu adalah Tuhan. Nah kalau Tuhan yang ciptakan. Nah saya pernah ada yang bilang, Mama kalau misalnya dong makin anak anjing berarti dong mama apa ya? Ya kan? Nah kalau kita anak Tuhan, nah kita hargai dia sebagai anak Tuhan, sebagai manusia. Ingat identitas diri kita. Bapak Ibu dan semua yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pagi ini, dia membedakan antara anak sebagai
mendapatkan kehidupan. Kadang-kadang kita bangga dengan umur panjang. Kalau ada yang meninggal umur 100 lebih, wih luar biasa. Tuhan sayang dia. Jadi saya tanya, kira-kira umur 18 tahun Tuhan sayang apa saudara? Nah, kenapa orang umur panjang kayaknya lebih mendapatkan pengakuan daripada orang yang umur pendek? Yang dibutuhkan adalah bukan umurnya yang panjang, ya toh? Apa yang dibuat selama hidup? Nilai apa yang dibuat? Ada orang yang mati umur 20 tahun, saya waktu di Rote, ketika dia mati, dia datang, ibu, dia sudah mati. Sama apa? Kok memang dibuat? Bukan. Ibu tahu ini berita sukacita dan duka cita. Sukacita karena dia mati cepat, kami tenang. Tapi duka citanya, kami juga kehilangan dia, sama ada yang kacau-kacau. Nah kalau misalnya ini orang yang kacau-kacau, kalau diberi umur panjang 100 tahun, kira-kira bagaimana? Apakah dia lebih baik daripada orang yang merasa tanggung itu? Tidak. Mari kita mulai belajar dari pembacaan firman Tuhan ini. Ayatnya yang ketiga, dia katakan di situ, anak-anak Bapa adalah orang yang bijak. Nah, orang yang bijak itu upahnya di dalam firman Tuhan ini, ketika dia melihat malapetaka, dia sembunyi dari malapetaka ini. Dia tahu mana yang harus dan mana yang tidak. Ya toh? Jika dia tahu mabuk itu merusak dirinya, dia tidak akan pergi mabuk. Nanti semua mabuk sampai overdosis, ketika dia mati baru bilang begini, jangan sampai ada racun di dalam minuman. No. Padahal dia sendiri yang bicara itu malapetaka, ya toh? Bapak Ibu hati-hati ya dengan kita punya prasangka. Saya bilang begini, potong ini suka darah tinggi. Makan nanti itu nasi tutup daging di bawah nasi. Habis pesta kedengaran dia stroke di sana. Don datang cerita sama mama waktu dia datang pesta dia duduk dia itu satu tuh mama. Nah di sebelah itu dulu ada bamus dia mungkin kanasan gitu. Ada sendiri yang ambil daging begini. Sini tuh dia nasi. Ada dia suka bahwa darah tinggi itu kurangi daging. Salah satunya ya toh. Selain jangan stres dan sebagainya. Orang harus menjadi bijak. Supaya bijak itu hidup sebagai anak Bapa itu tetap ada dalam komunikasi interaksi yang baik dengan Allah. Supaya dia tahu mana membedakan mana baik dan mana tidak. Jangan cari malapetaka. Papa mama sekarang ini lagi tren orang bunuh diri. Nanti kalau dia mati baru ya memang Tuhan berkenan. Tidak ada orang Tuhan berkenan untuk orang yang bunuh diri. Tidak ada Bapak Ibu. Jangan salah sangka. Yang bunuh diri itu bagi saya mereka iman tidak ada. Menghadapi persoalan sedikit lari. Apalagi kalau bunuh diri dia pemuda, apalagi bunuh diri karena cinta. Kasihan dulu, ya kan? Orang tua kasih besan dari kecil sampai dewasa sampai berhasil, kita tidak pernah merasa mencintai dia seperti orang yang kita baru kenal 1-2 tahun. Dia berpikir dengan satu orang di sana, kemudian langsung rasa, aduh, beta mati sudah, besok bisa hidup tanpa dia. Oh, saya bilang kepada nasib anak begitu, saya angkat kayu, saya fight kau nanti ya. Ya. Pernah tidak berpikir, kasihan ya, bagi orang tua yang begitu punya harapan besar, ya tahu, yang punya harapan besar, belum tercapai harapannya, kita belum balas, kita sudah dihancurkan oleh orang yang baru kita kenal. Bapak mama pemuda, mana coba pemuda angkat tangan? Ada pemuda sunat jangan, pemuda Bukit Zaitun. Dengar baik-baik ya. Kadang-kadang kosong rasa dia sudah yang paling ter di dunia. Hati-hati, jangan. Pakai ini juga. Jangan membuta karena cinta. Orang bilang buta cinta, tak
Coklat. Nah, itu orang bodoh, bukan orang bijaksana. Pakai ini. Ya toh? Mungkin maksudnya dia tetapi Tuhan bilang tidak. Dia tidak terlalu menjadi terbaik bagimu. Yang kamu lihat terbaik belum tentu terbaik bagi Tuhan. Lupu yang telah kita ada siapkan di sana. Ikan itu jangan bunuh diri. Tidak usah. Menangis boleh. Pilih mama kau pola kau menangis sampai terhek-hek juga. Ya toh? Kalau saya marah, saya panas. Untuk saya kau tidak pernah menangis, kau menangis kasih dia. Tidak jelas itu. Ya toh? Untuk saya kalau tidak datang minta maaf, kau pergi, kau berlutut, kasih maaf, beta senang, cari buat lah, kasih kesempatan. Ay, pikir baik. Yang berikut, anak bapa, tetapi yang bukan anak bapa, di dalam firman Tuhan katakan, dia akan terperangkap dalam kehidupan. Ayat 5. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa yang ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Duri dan perangkap ada di dalam jalan orang yang serong hatinya. Jauhi orang itu. Semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ada hanya pikir tuh yang sonde baik sah. Saya ingat saya mana pernah marah sama adik. Ya namanya laki-laki, adik laki-laki. Masuk rumah itu sama seperti bapak mama pun anak laki-laki. Kadang masuk jam 2 pagi, kadang jam 5 baru pulang, kadang pulang subuh pagi toh. Dari mana? Di kawan, ya toh. Dan mama bilang begini, kau ini biar kau sarjana. Tapi kalau kau duduk yang itu tukang mabuk, kau akan jadi sama dengan tukang mabuk. Betul tak? Itu saya mama biasa omong begitu. Nah ini sama. Dia bilang orang yang di dalam dirinya terperangkap dengan duri, kehidupan yang kurang berkenan, yang akan menyakitimu, jauhilah orang itu. Jauhilah orang itu. Jangan karena takut tidak mendapat teman saja, maka diajak narkoba kita ikut narkoba. Jangan. Jauhi dia. Firman Tuhan kata, engkau anak Bapak, jaga identitas diri. Jangan rusak kehidupan. Ayatnya yang ke-6. Anak Bapak selalu mendidik orang, selalu mendidik keluarganya, selalu mendidik keturunan generasinya secara benar. Supaya apa? Masa tuanya ia tidak menyimpang. Ya, supaya masa tuanya ia tidak menyimpang. Jadi kira-kira yang minta maaf yang suka menyimpang ini kira-kira didikan mana? Kalau saya pernah bilang begini, mama, kau diciptakan dari tanah oleh Tuhan. Tapi mereka itu mungkin tanah sengketa, mama. Masalah seterus. Ya toh? Makanya didik. Orang tua ada dalam tanggung jawabmu. Ya toh? Kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Supaya apa? Masa depannya, hidupnya tidak menyimpang. Jangan cepat-cepat kasih salah lingkungan ya. Anak-anak yang sudah kuat secara iman, di dalam pergaulan dia akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang tidak. Dia akan mampu. Kata Sos. Begitu. Dan yang berikut, dia katakan di dalam ayatnya yang ke-8, bahwa anak-anak yang bukan anak Bapak hidupnya hanya ada kecurangan. Tetapi hati-hati, orang yang hidup dalam kecurangan akan menerima bencana. Curang dalam banyak hal. Dalam menikmati hasil berkat Tuhan juga termasuk banyak kita yang curang. Ya tahu? Alkitab sendiri sudah katakan, 1/10 hasilmu diberikan kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak takut Tuhan.
kasih kertas rokok ya. Oh yang dipendoi kan kadang-kadang dapat. Tidak, Tuhan Yesus memberkati. Ada di gereja-gereja lain. Waktu di rumah dan berdoa, Tuhan berkatilah persembahan ini dan berkatilah hidup kami, cukupkan kami. Tapi yang dikasih kertas 100 tema. Waktu potong hitung, kita bilang, Mama ini bagaimana? Dia bilang tidak apa-apa, kita tetap mendoakan dia diberkati Tuhan. Masa bingung? Dia minta Tuhan memberkati dengan 100 tema, ini kira-kira Tuhan berkati utuh kosong. Ya toh? Bukit Zaitun sana dapat kok, yang tarawih setengah loh. Kan? Wih, beri aplaus bagi Bukit Zaitun loh. Ini orang-orang luar biasa semua. Bukit Zaitun ada yang mabuk sana? Sonde. Jangan terlalu jujur. Saya sepuji kosong di orang yang baik tadi, dia kosong ada. Ada yang juri tidak? Tidak. Ada yang sarung atau tidak? Tidak. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita berdiri dulu. Jaga identitas hidupmu. Kita di posisi yang mana? Kalau firman sudah membedakan tadi, anak bapa dan bukan anak bapa. Kita berada di posisi yang mana? Kita sangat diharapkan untuk bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Allah dan jagalah integritas hidupmu. Amin. Ya. Orang yang harus bisa dipercaya perkataan dan perbuatan. Ya toh? Oke, minta maaf ini saya selalu cerita. Kaum ibu yang mau menyanyi sebentar mana? Coba. Kaum ibu yang mau menyanyi. Oh iya, wih salah enggak. Ada suami yang datang di saya, Mama, kasih stop sudah dia menyanyi. Karena, wih orang dia dong menyanyi buku tangan puji Tuhan. Indah sekata dia menyanyi di rumah lele indah. Dia hadir tepat waktu Mama di rumah kami tidak makan. Dia menyala. Rambut rapi, segala pernak-pernik dia pakai mapi di rumah. Dia mulai dari ruang tamu sampai kamar hancur lebu. Jadi orang bilang menyala bang, di rumah dulu. Sepatu ini kalau perlu atau sikat mengkilat jalan di orang sengaja tok sekolah dari sepatu. Tapi di rumah dulu. Contoh mana ruang tamu mana budak. Biar ketemu ketawa, makin sentawa. Jaga perkataan dan perbuatan itu selalu. Ya. Ingat menyanyi itu memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita mengajak orang untuk datang dan menghormati Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman dalam pujian. Amin. Pernahkah di sini ada yang menyanyi bahasa Inggris? Ada? Biar bagaimana kita suka kena arus modern, ini pasti ada. Jemaat mengerti kosong. Bagaya bahasa Inggris, jemaat contoh dia menyanyi di bilang. Maka dia menyanyi itu sama ngaji, berarti apa? Ya toh? Jadi kalau menyanyi bahasa Inggris diikuti dengan terjemahan. Menyanyi bahasa Timur diikuti dengan terjemahan. Bahasa Rote diikuti dengan mendengar. Oh maksud dari lagu ini adalah karena itu memberitakan firman. Nah setelah menyanyi, mengajak orang hiduplah dengan gaya hidup seperti apa yang kau saksikan. Ya, seperti apa yang kau saksikan. Bapak Ibu dan semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya Bapak Ibu, semua kita diberi nama itu didoakan. Orang tua datang bawa natsar ketika dibaptiskan dengan harapan Tuhan masa depannya menjadi baik. Tapi kami sebagai pendeta, Bapak Ibu kadang-kadang kami agak kepala sakit. Jadi kadang-kadang mau baptis saya mesti tanya, dibaca bilang apa ini? Mereka pakai nama Kevin,
diberi. Ini yang hobi-hobi bola kaki dong ini. Yang hobi ibu-ibu yang hobi sinetron ada hamil. Coba kau lihat bapak. Dia isi sinetron unggulan apa? Dia orang kan akan seperti pemeran utama dalam sinetron. Ada kau lihat di sini. Dia anak ada laki-laki seperti pemeran utama dalam sinetron ini. Nah yang suka bola bapak-bapak. Ini yang saya bilang. Dia kasih nama saya. Kalau saya tadi belajar itu ada gelandang Belgia itu. Nah itu. Terus saya bilang ini saya baca bilang apa ini? Kemudian ada yang kasih nama striker Polandia. Saya ambil nama di sini. Robert Lewandowski. Bapak Ibu nama bule. Terakhir panggil Obe. Kalau dari belakang betul kita boleh. Kalau muka dulu, amarasi. Nun kolo, cuma nama. Saya ulang-ulang, bapak bisa bilang ini. Bapak apa? Busuk-busuk. Oh, 1 bulan sepi baru mulai baterai. Debu. Padahal baptis nama pun gak mau mati. Ihe. Kadang-kadang kau baptis orang. Coba Bapak Ibu lihat. Orang yang tukang jual ikan itu nama ada. Tapi kau panggil ikan. Yang jual sayur itu ada nama ada. Sayur. Orang yang jual lagi babi. Hati-hati Bapak Ibu. Setiap nama itu didoakan. Hati-hati Hati-hati. Nah supaya orang menghargai, jaga kehidupan. Sekali lagi identitas kita tidak dilahirkan dari yang salah. Kita anak Bapak Saudara. Kita tidak diberikan dengan roh yang salah, tetapi kuasa daripada Kristus Tuhan kita. Pertahankan itu. Jangan mudah untuk terhanyut oleh segala pengaruh dunia yang salah. Kita kasih nama-nama boleh, mungkin ambisi kita mau terkenal. Mungkin bisa menjadi orang kaya. Tetapi bagaimana kehidupan selanjutnya? Mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu semoga di Bukit Zaitun tidak ada. Karena terlalu fansnya terhadap ini ataupun tim nonton bola sampai pagi, tetapi ketika gereja lonceng berbunyi dia sudah terbangun sedikit. Bapak di mana? Weh mama teman rame. Apa? Lo sampai pagi bola kaki mama. Coba lihat di semua gereja sama musim bola Piala Dunia pasti gereja kosong. Bukit Zaitun begitu Pak Sony? Oh tidak? Oh berarti sekali lagi tepuk tangan dulu. Untuk kita ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kehidupanmu, di dalam apa yang telah dianugerahkan kepadamu, ingat diberikan satu tugas daripada Allah yang mulia. Engkau ditempatkan di dalam dunia sebagai makhluk mulia. Tugasmu yang paling utama adalah menyatakan kebenaran firman melalui gaya hidupmu yang berkenan. Bapak Ibu, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Apa gunanya menjadi orang kaya tetapi kemudian tidak memiliki harga diri? Ya kan? Saya almarhum suami itu kerja di swasta. Dia di PNPM yang dulu Bank Dunia itu. Mereka mengelola keuangan masyarakat itu bisa sampai triliun. Ya saya bilang, saya sudah kasih ingat Bapak, karena banyak temannya yang sudah terjerat. Bapak hati-hati, jangan sampai Bapak mempermalukan saya dengan hal yang kurang berkenan. Kalau Bapak sampai kemudian korupsi, ambil dana itu yang malu saya. Tapi
saya kusu dia. Kalau mau ambil nah puluhan M, saya sudah masalah. Saya tunggu biar penjara. Dan kalau ambil sedikit nah jamara, saya ikut baik. Iman gila ya Bapak. Dia ikut iman gila. Jadi ada kita yang, itu yang saya katakan tadi. Lupa itu. Uang gereja dulu, dong ambil. Ingat apa tadi? Ketika curang, hati-hati. Engkau akan dibawa kepada bencana. Mungkin sekarang engkau tidak ada yang melihat, ya toh? Tetapi Tuhan melihat. Karma di depan menunggu. Hati-hati. Saya selalu ingat presbiter, kerja yang jujur, jaga nama Tuhan. Ya. Banyak gereja persoalannya hanya karena ambil uang gereja. Ambil, tapi begitu saya kembali, Pak. Oh, Mama suruh buka tangan lagi. Karena itu Bapak Ibu melalui firman ini, kita diminta untuk jadilah orang yang benar. Jadilah teladan, jadilah role model yang baik dalam kehidupan kekristenan. Mempertahankan nama baik berarti kita juga sedang memberitakan tentang keharuman nama Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika orang lihat memang benar-benar dia orang Kristen. Sekali lagi kita dihargai karena kehidupan kita yang benar dan jujur, bukan karena nama itu. Kita disegani hanya oleh karena ada karakter Kristus yang kita jalani, bukan oleh karena. Banyak orang yang pukul dada karena dia nama besar di situ, Oh itu keluarga ibu, itu keluarga zaman lain. Itu keluarga orang yang tanda tanya, tanda kutip. Itu disegani, bukan karena kau pun nama besar, karena segala kekayaan tidak. Tetapi bagaimana nilai dirimu ditampilkan dalam kehidupan ini. Amin. Kami itu mulai dari sekarang. Pertahankanlah apa yang harus kau lakukan. Ingat, kita semua adalah anak Bapa. Dan yang paling utama, tampilkanlah karakter Kristus dalam hidup. Dalam ayatnya yang keempat dijanjikan di situ bahwa akan ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bagi pulang dan lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman ini diaminkan dengan pujian dari vokal grup kaum ibu jemaat Bukit Said.
dan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mempunyai berkat kehidupan yang Engkau telah anugerahkan kepada setiap kami untuk kami menikmatinya dengan penuh sukacita. Tuhan, sebagai ucapan syukur, kami akan memberikan persembahan-persembahan kami berupa kolektif, najar, perpuluhan, dan lain-lain. Tuhan, kuduskanlah persembahan-persembahan ini supaya berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan menjadi berkat pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia, terkhusus di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin.
bacakan bagi kita yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran. Bapak Joni Misa ulang tahun ke-45 tanggal 26 Agustus. Ibu Astri Batmalo Bere ke-35 tanggal 27. Bapak Amon Sanang ke-67 tanggal 28. Saudari Ani Kamlasi ke-48 tanggal 28. Bapak Mikael Duli ke-42 tanggal 28. Bapak Roy Natu ke-33 tanggal 28. Yang berbahagia karena ulang tahun pernikahan Bapak Yusuf Batmaro dan istri HUT ke-9 tanggal 27. Bapak Samuel Nenometa dan istri HUT ke-14 tanggal 28. Tuhan Yesus menyempurnakan dengan segala sukacita, damai sejahtera dan kehancuran. Kita juga mendukung saudara-saudara kita yang sakit, Oma Uli Reke yang dalam pemulihan atau dalam perawatan di rumah, anak Gian Ledo yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Borromeus, Bapak Samuel Tule juga yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Borromeus. Kemudian karena berkat Tuhan, ada yang berbagi dengan gereja dalam bentuk sumbangan kursi dari Bapak Sefnat Sanam, 1 buah kursi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terpuji namamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga atas segala cinta, atas segala kasih dan pemeliharaan. Sampai detik ini kami masih sehat. Sampai detik ini kami masih kuat. Sampai detik ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami mohon ampun jika di dalam menerima semua cinta, kasih dan kesetiaan kami masih terjerat dalam kehidupan yang penuh dosa. Kami masih jatuh dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Kuduskan kami Bapa. Baharui kami Bapa. Kasihani kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga hari ini karena perkenanan. Hamba boleh dipertemukan dengan majelis dan jemaat Bukit Zaitun di tempat ini. Kami saling berbagi kebenaran firman, saling melayani seorang terhadap yang lain. Kami saling memberitakan. Kiranya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menolong kami semua. Firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh ada dalam kehidupan kami setiap waktu. Nama baik kami sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak yang senantiasa harus ada dalam kehidupan berkarakterkan Kristus. Roh-Mu menolong kami. Ampuni jika dalam kehidupan kami justru jauh dari apa yang Allah inginkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap percaya. Bapa berjalan bersama kami. Bapa tetap menyediakan berkat dan hari yang baik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga boleh bersyukur karena teman-teman presbiter yang telah turut ambil bagian dalam pelayanan saat ini, yang turut di dalam liturgi, baik itu dalam pelayanan persembahan, baik itu organis prokantor, baik itu operator LCD, baik itu pujian-pujian yang telah dipersembahkan, paduan suara pemuda jemaat Sonak Pernikahan, solo dari anak Rini, bahkan vokal grup dari perempuan jemaat Bukit Zaitun. Kami juga boleh mempertaruhkan jemaat Tuhan yang telah berbakti bersama kami dan semua presbiter yang ada. Kiranya apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini semua berkenan di hadirat Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, Allah Bapa dalam sorga. Kami juga boleh mempertaruhkan segala pelayanan gereja ke dalam tangan. Ibadah rumah tangga, kategorial fungsional, ibadah-ibadah syukur lainnya. Tuhan ada, Tuhan memberkati setiap mereka yang melayani,
setiap pintu rumah jemaat yang terbuka menerima pelayanan, semuanya diberkati dan diberikan damai sejahtera. Kami tidak lupa menitipkan Bapak Pendeta Boy. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa hamba-Mu dipercayakan untuk boleh memimpin jemaat di sini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa, berikan dia hikmat, berikan dia kewibawaan yang daripada-Mu Tuhan, supaya melalui pelayanan begitu banyak jiwa diselamatkan, dan lebih daripada itu, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kami juga mempertaruhkan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung. Engkau memberkati Tuhan, panitia pembangunan yang bekerja. Engkau sendiri yang boleh memberikan mereka kekuatan, semangat, spirit yang positif, supaya mereka melayani gereja dengan tulus dan ikhlas. Kami boleh percaya Tuhan, partisipasi jemaat dalam setiap kegiatan gereja, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Allah Bapa di sorga. Kami tahu bahwa hari ini pemberitaan firman di segala mimbar-mimbar gereja, Tuhan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani, menjamah setiap hati para jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga sungguh kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga akan segera memasuki masa-masa pilkada. Tuhan, partai manapun, sosok figur siapapun, semua kami bersaudara. Tuhan akan memilih yang terbaik dan tidak pernah salah pilihan Tuhan. Kami tidak dikacaukan, kami tidak dicemarkan, kami tidak dinodai hanya oleh karena proses politik ini. Tetapi kami tetap bergandengan tangan di dalam mendukung kemajuan Kota Kupang tercinta ini. Kami mempertaruhkan Majelis Sinode Gemit semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami boleh percaya, baik Majelis Sinode Harian maupun semua teman-teman dalam bidang-bidang pelayanan masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani hanya untuk nama Tuhan, menjauhkan dari segala praktek-praktek kehidupan yang salah. Dan kami percaya Engkau memberkati Gemit tercinta ini. Terima kasih banyak Bapa. Setelah ini kami akan kembali masuk dalam kehidupan kami di minggu yang lalu. Kami tetap mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan. Tuhan memimpin kami. Tuhan ada dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan ada dalam setiap lingkungan kerja dan usaha kami. Tuhan ada di tempat anak-anak kami belajar. Tuhan memberkati masa depan semua kami. Tuhan menggandeng tangan kami. Kami berjalan dalam tuntunan yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran, karena ulang tahun pernikahan. Tuhan menyempurnakan itu. Kebahagiaan mereka, ucapan syukur mereka boleh berkenan di hadirat. Terima kasih banyak Bapak. Engkau menjangkau mereka yang sakit, Engkau menjangkau mereka yang berbeban berat. Engkau ada bagi setiap mereka yang boleh dalam pergumulan-pergumulan yang luar biasa, dalam perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Kami tetap percaya Engkau Allah yang maha luar biasa bagi kami, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami. Dengar dan sambut kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita berdiri. Ingatlah bahwa nama baik kita lebih berharga daripada segala kekayaan dunia. Mari kita terus hidup dengan integritas dan kebajikan, membangun reputasi yang memuliakan Allah dan bermanfaat bagi sesama. Karena itu pergilah dalam damai dan jadilah saksi kasih-Nya dalam setiap tindakan kita.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai